Saya banyak menemukan perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan basic mentality. Dan banyak juga klien yang meminta saya membawakan pelatihan topik ini. Dan tahukah Anda, kalau pelatihan basic mentality tidak bisa membuat karyawan Anda produktif dan membuat mereka mempunyai inisiatif untuk menghasilkan kinerja terbaik. Selamat datang kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya, Christine Manopo, teman perjalanan Anda dalam mengelola organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Kalau Anda cermati, dan mungkin juga terjadi di perusahaan Anda, ketika kita menemukan ada karyawan yang tidak termotivasi dalam bekerja, atau mungkin menjadi karyawan bermasalah, atau mungkin nggak menunjukkan sebuah kinerja yang diharapkan. Lalu kemudian kita entah sebagai pimpinan perusahaan atau mungkin praktisi SDM di perusahaan, kemudian memutuskan untuk mengirim karyawan tersebut mengikuti pelatihan basic mentality dengan harapan setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka berubah menjadi seseorang yang baru, yang penuh inisiatif, yang memberikan kinerja terbaik dan produktif. Kenyataannya adalah enggak lebih dari 5% karyawan yang mengikuti pelatihan basic mentality yang memang mengalami sebuah perubahan yang signifikan atau perbaikan perilaku. Atau kalaupun berubah, biasanya itu terjadi dalam hitungan hari, maksimal 14 hari. Dan kemudian perilakunya kembali ke perilaku yang lama. Artinya begini, bila Anda mengirimkan anggap saja 30 karyawan untuk mengikuti program pelatihan basic mentality, maka hanya maksimal 2 orang yang mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Meski tidak berarti perubahan perilaku tersebut menetap. Ya, artinya bila Anda mengeluarkan biaya training basic mentality per orang adalah 1 juta rupiah, dengan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan adalah 30 orang, dengan total batch adalah 3 batch, berarti Anda mengeluarkan biaya investasi sebesar 90 juta rupiah. Artinya kalau begini, kalau misalnya nih saya dan Anda menghitung secara kasar nilai imbal balik hasil atas investasi yang sudah Anda keluarkan adalah sebesar maksimal 5% dari nilai investasi tersebut. Dan asumsikan Anda berinvestasi atas produk tertentu dan hanya memberikan nilai imbal balik atau anggap saja gross margin, apakah Anda akan memproduksi produk atau jasa tersebut. Belum lagi ditambah biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja yang dipakai untuk mengikuti pelatihan yang seharusnya mereka bisa mengerjakan tugasnya di unit kerja mereka. Ini adalah pandangan saya sebagai pelaku bisnis dan praktisi SDM bahwa untuk memberikan sebuah program basic mentality bukan rekomendasi utama untuk mengembangkan atau mengubah perilaku karyawan Anda. Dan bisa jadi ini mungkin hanya pendapat atau pandangan saya berbeda dengan pandangan Anda. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar ya, bila Anda melihat bahwa training basic mentality benar-benar mengubah perilaku karyawan Anda. Dan kira-kira materi basic mentality seperti apa sih yang membuat karyawan Anda menjadi lebih produktif dan memiliki sebuah kinerja tinggi yang konsisten. Supaya ini juga bisa dilakukan strateginya oleh praktisi SDM yang lainnya atau pemimpin perusahaan lainnya. Berdasarkan neuroplastisitas yang menjelaskan bagaimana otak kita bekerja, ketika Anda mengirim karyawan Anda mengikuti sebuah pelatihan basic mentality, maka sesungguhnya informasi yang diterima karyawan Anda diterima di fungsi ingatan jangka pendek mereka. Artinya, ketika informasi ini masuk, maka di dalam neuroplastisitas karyawan Anda akan terjadi sebuah proses pemaknaan informasi.
yang membuat informasi tersebut dianggap penting dan kemudian disimpan, lalu disambungkan dengan ingatan jangka panjang berdasarkan pengalaman sebelumnya, atau dianggap nggak penting dan mengganggu zona nyamannya sehingga kemudian dihapus di dalam memorinya. Artinya begini, ketika sebuah informasi tersebut kemudian dianggap penting, maka otak kita akan membentuk sinaps baru, yaitu sinaps mindset, bahwa informasi tersebut baik, penting, dan berguna. Karena sifatnya yang masih jangka pendek, maka sinaps baru tersebut masih rentan, sehingga mengakibatkan perilaku yang diharapkan bisa jadi nggak muncul. Ini sebabnya seseorang yang ketika dalam pelatihan basic mentality saat mengikuti training kelihatan wow berapi-api gitu ya. Lalu kemudian kembali ke polanya yang lama. Akhirnya kemudian atasnya bilang, kok udah dibawa ke pelatihan, tetap aja kembali ke pola yang baru. Padahal hasil evaluasi trainingnya menunjukkan hasil yang baik. Mungkin Anda pernah mendengar hal tersebut. Artinya, untuk membentuk sebuah sinaps yang kuat, informasi yang mengubah mindset seseorang nggak cukup. Tapi harus ada nih stimulus lain yang kemudian membuat seseorang akhirnya membuat sebuah keputusan dan membangun komitmen untuk menciptakan perilaku yang baru dan disiplin untuk mengulang perilaku tersebut sehingga kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Dan tentunya kalau bicara kebiasaan ini nggak mungkin terbentuk dalam hitungan hari. Anda membutuhkan setidaknya sekitar 150 hari untuk membangun perilaku baru menjadi kebiasaan. Kalaupun ada yang bilang 20 hari, Anda melakukan sebuah perilaku yang baru terus-menerus selama 20 hari kemudian menjadi kebiasaan, itu sangat jarang terjadi. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya nggak mengirimkan karyawan saya mengikuti program pelatihan basic mentality nih, lalu apa sih yang harus saya lakukan untuk mendorong perubahan perilaku karyawan saya sehingga punya inisiatif lebih dan tercipta produktivitas? Nah, ingatlah hal ini, bahwa program pengembangan karyawan enggak melulu berbicara pelatihan. Sebenarnya ada banyak pilihan program yang terintegrasi yang bisa pada akhirnya membangun perilaku seseorang menjadi sebuah kebiasaan baru yang positif. Mindset menjadi hal penting untuk mendorong diri sendiri menjadi pribadi yang optimal dan mendorong karyawan memiliki mindset baru, anggap saja growth mindset, bisa diperoleh dengan melakukan aktivitas lain selain pelatihan. Dengan perubahan teknologi yang semakin maju, sesungguhnya Anda bisa membuat sebuah program yang terintegrasi berdasarkan taksonomi belum tentunya. Dan Anda bisa memulai langkah pertama dalam pengembangan karyawan Anda adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman sehingga tercipta sebuah mindset baru. Pada level ini Anda nggak harus memberikan sebuah program pelatihan, tapi Anda bisa mengikut sertakan karyawan untuk mengambil kursus online contohnya, yang kalau kita bisa katakan biaya investasinya itu jauh lebih murah dibandingkan pelatihan offline yang konvensional. Dan tentunya karyawan Anda bisa mengulang-ulang programnya sampai ia paham. Lalu Anda juga bisa memintanya membaca satu buku tertentu, eee, misalnya buku motivasi atau kepemimpinan pribadi sampai selesai, dan kemudian di tahap ini sesungguhnya Anda sudah membawa nih karyawan Anda menuju fase yang namanya fase pengetahuan. Lalu setelah fase pengetahuan ada yang disebut namanya fase pemahaman. Nah, dalam proses ini karyawan Anda memahami nih pentingnya mindset baru dan memberikan sebuah pemaknaan pentingnya bagi pertumbuhan pribadi yang optimal. Untuk mencapai proses ini, Anda bisa misalnya memberikan atau melakukan sharing session di mana karyawan Anda saling berbagi dengan karyawan lain atas kursus online yang ia ikuti atau misalnya bacaan dari buku yang sudah ia baca. Nah, ketika seseorang ini menjelaskan kembali apa yang ia peroleh,
misalnya dari buku atau dari kursus online tadi, di sini terjadi proses penyerapan informasi yang ia simpan di dalam ingatannya, atau kita sebut saja ingatan jangka pendek. Nah, di fase ini Anda bisa juga melakukan group coaching atau executive coaching yang dilakukan oleh Anda sebagai pimpinan atau praktisi SDM, atau mungkin Anda menunjuk seorang professional coach untuk menjadi coach karyawan Anda. Nah, untuk membangun perilaku, maka setelah tadi tercipta pengetahuan, lalu fase kedua adalah terciptanya pemahaman. Maka yang ketiga, kita membangun komitmen karyawan dan berikan mereka tugas dengan parameter yang harus terukur dan sangat spesifik, serta lakukan aktivitas coaching secara berkala untuk mendapatkan gambaran pencapaian atau area mana sih yang perlu ditingkatkan lagi sampai kemudian tercipta sebuah kebiasaan baru dan menghasilkan sebuah produktivitas yang optimal. Dan tentunya untuk membangun inisiatif dan menciptakan produktivitas yang optimal, diperlukan satu kata, yaitu kesadaran pribadi dari karyawan itu sendiri, bahwa ia memang harus berubah dan memilih untuk berubah. Saya dan Anda, sebagai pimpinan atau praktisi SDM, hanya mampu memberikan stimulus supaya ia mengarah kepada sebuah perubahan. Tapi keputusan untuk berubah, kesadaran untuk berubah dimulai dari diri karyawan itu sendiri. Dan ini bisa Anda lakukan melalui aktivitas coaching atau mentoring di mana Anda memberikan pengaruh dan untuk membangun kesadaran tersebut. Apabila Anda membutuhkan gambaran strategi untuk membangun kesadaran pribadi karyawan Anda, silakan Anda berikan like dan komentar di kolom yang tersedia, sehingga saya bisa melihat bahwa, oh iya banyak nih yang perlu tahu apa sih sesungguhnya yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran karyawan kita. Dan semoga kali ini videonya bermanfaat buat Anda dan segera share juga video ini ke rekan-rekan Anda supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda peroleh hari ini. Salam Ejak Pro.